Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa sadaqatana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bersama sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di rumah Allah Ta'ala ini, di Baitul Mimpi Tiga Iman Darussalam, di salah satu rumah di antara rumah Allah Ta'ala ini. Dan paling tidak kita bisa menghadirkan beberapa niat. Yang pertama, kita itikafnya tidak hanya berhenti di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, setiap kali kita masuk ke dalam masjid dan buka setiap itikaf. Dan yang kedua, kita beribadah dengan salah satu amal yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Imam Syafi'i mengatakan la khairu fi man la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak menyenangi ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa memperbaiki diri. Dan tentu ilmu dalam makna asalnya, bukan dalam makna sekarang yang ukurannya adalah gelar akademik. Gelar akademik tentu saja penting, tetapi yang tidak boleh bilang adalah ilmu yang kita gunakan untuk memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Nah, oleh saudara sekalian yang dirahmati Allah, mumpung masih Syawal, kita ke 28 bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan dan memberikan sedikit kalimat yang biasanya diucapkan di bulan Syawal, yaitu Taqabbalallahu minna wa minkum innal a'idin wal faizin kullu am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kata Taqabbalallahu minna wa minkum tersebut bukan sekedar lip service, bukan sekedar nyusul melalui, tetapi itu doa yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Karena Ramadan itu memang bulan khusus yang punya pengaruh besar. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada cerita dari Thalhah bin Ubaidillah. Beliau sahabat yang mulia ini melihat di dalam mimpinya dua orang temannya yang sudah menikah. Temannya yang pertama itu orangnya ahli ibadah, meninggal dalam perang. Sementara temannya yang kedua tidak sesolid yang pertama dan meninggalnya belakangan. Tetapi di dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah, temannya yang meninggal belakangan tersebut masuk surga duluan, sementara yang meninggalnya duluan masuk surga belakangan. Hal ini kemudian membuat Thalhah penasaran dan kemudian bercerita kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hingga kemudian Nabi sendiri dengar. Ketika Nabi dengar, Nabi hanya bertanya, apa ada guna? Apa ini berhubung? Ya tentu saja para sahabat mengatakan, jadi Nabi kalau itu si mati kiri malah berdua berbisik, sementara si mati bisik malah berdua kiri. Nabi Muhammad kemudian menyebutkan alasannya. Ada beberapa alasan yang disebutkan, tetapi yang pertama adalah bukankah yang meninggal belakangan mendapatkan Ramadan lebih banyak? Berarti satu serial Ramadan yang kita jalani itu bisa memperberat otot amal kita sedemikian. Makanya
eman-eman sekali. Itu yang geser kotak infak tadi atau dibalas kita dulu sewa begitu atau dinaro oleh kita juga sendiri soalnya mungkin sudah balik malah melu mungkin ada kehidupan Allah itu membagi kehidupan kita banyak ada yang menggembirakan, jadi kita bersyukur pada Allah. Tidak selalunya yang kita hadapi itu menggembirakan, tapi selalu ada celah-celah untuk bergembira. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, aku juga balik loh. Jadi Ramadan itu pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan kita. Makanya kita saling mendoakan dengan kalimat Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau untuk diri sendiri ya Allahumma taqabbal minna. Dan orang-orang soleh dahulu, Bapak Ibu sekalian, berdoa seperti itu ya, menyisipkan doa seperti itu bisa sampai 6 bulan. Akhir Ramadan, kemudian Syawal, Dzulhijjah, Muharram, Shawwal. Nanti begitu masuk Rabiul Awal, doanya doa bagian itunya diganti menjadi Allahumma ballighna Ramadan. Jadi doa minat ketemu Ramadan itu sampai lama sekali. Setelah tahun dungo supaya ketemu Ramadan, dibalik itu setelah tahun dungo supaya amal Ramadan itu bukan Gusti Allah, itu sampai segitu. Nah, dan itu tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam Quran doa dengan kalimat Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak turunku orang-orang yang menegakkan sholat. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Nabi Ibrahim beliau berdoa, lalu berdoa lagi agar doanya diterima Allah. Nah, kita beramal Ramadan dan kita berdoa semoga Allah menerima amal Ramadan. Tetapi kemudian kita tidak hanya berdoa, kita juga memohon kita juga mengusahakan tanda-tanda diterimanya amal tersebut. Apa itu? Yaitu kita berusaha agar apa yang sudah kita jalani di bulan Ramadan itu tetap langgeng. Sejujurnya kalau kita mau terus sekalian, ketika masuk Syawal itu kondisi kita itu anjloknya agak parah. Bayangkan saja dari tiap hari puasa itu hari itu suwe poso. Ketika mau nenggung di sholat tarawih berniku anjlok terasa lamungi mulai. Lalu kemudian di nomor Al-Quran juga itu juk lari Al-Quran. Saya itu nyelak sedekah dan itu juk lupa. Termasuk Bapak sekalian kalau cermat sebagian majelis itu membuat orang atau jamaah itu punya majelis ilmu yang banyak. Bersyukur sinau, arep maghrib sinau, berisa arep kawin. Itu nek di 30 dino kalau 90 pertemuan lho. Kalau KS larang. Tapi begitu Syawal 9 semua. Maka penurunan kondisi kita itu dari Ramadan ke Syawal itu agak jomplang. Maka kondisi rohani kita itu sebetulnya agak oleng. Nah, maka harus sekalian sebenarnya tetap dipertahankan kamu malayun terkuntuh hayun roku kunjungannya belum sakit kesekal kafe atau ditinggal. Mulai foto 20 dino Syawal, ya paling rata foto 6 dino. Mungkin bersawal, arah foto setengah kasih di foto jabut, arah foto seperti lokasi di foto tengah kemis, arah foto seperti 10 di kasih di fotonya telung dino. Telung dino ini asa utawi urut asing awal sasi mengatasi nopo akhir bulan juga tidak malayu selalu kuluru layu selalu kuluru nek dalam kesepakatan atau ditinggal sholat pengingin konten bisa kelas sholat ya songo kelas songo ya gitu kelas itu ya 5
Kalau mau yo terus, kalau yo drama itu masuk dari itu malah itu sore dulu, lalu kamu tunjukkan sesuatu yang sudah ditinggal. Menurut saya akhir malam di tengah malam, pada tengah malam di awal malam, pada sore dulu juga salat misa. Kita betul. Motor kan di motor tanpa satu juta izin, saya sendiri mengacu. Tanpa satu izin dia tak rubuk itu lurus tengah halaman. Tanpa lurus tengah halaman juga tak halaman. Tanpa tak halaman juga yang Fatihah. Dan kalau Islam itu kan luas dan luas, semua itu nanti adil. Adilnya sih senangnya. Kalau kita tuh ngel-ngel sing longgar, mungkin jangan sing perkara kudunya sampeyan itu mah dilonggar-longgar. Itu mesti. Nanti masuk kuat. Termasuk sedekah, terus ada sedekah tapi sedino 1000 rupiah. La takiran minal ma'rufi syariah. Jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mengucapkan al-aidin wal-faizin. Biasanya kalau bahasa dari Mosul itu biasanya itu al-aidin al-faizin. Ini normal Allah karena memang kebetulan saat ini kita di Nusantara itu kurang akrab dengan bahasa Arab. Saya beberapa bulan yang lalu pernah bermata kuliah sejarah peradaban itu rasanya senang sekali ketika tugasnya itu kan silakan kalian menulis tentang aspek peradaban Islam yang kalian minati. Nah kebetulan hari itu yang presentasi itu 3 anak itu dari daerah timur, ada yang dari Ternate, NTT dan Makassar. Mereka semuanya menulis tentang Islam di daerahnya masing-masing. Lalu di antara teori yang didapatkan itu Nusantara yang luas ini itu disatukan oleh Islam dan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu ditulis dengan tulisan Arab. Beberapa mereka cerita, kami dulu ketika itu ya dari tulisan Arab. Yang Ternate bilang begitu, yang NTT bilang begitu, yang Makassar bilang begitu. Yang teorinya enggak. Jadi kalau kita ini di Nusantara itu jumlah kasus ini. Kalau itu sekalian yang dengan itu di Indonesia itu kesebaran. Jadi nonton yang kutikan itu larang. Saya pas dengan kawan beberapa kali ke seminar luar negeri itu bangkit obat keliling Indonesia ya. Kalau itu yang tahu beda. Mangsa murah pada ketika itu murah, ada itu pesawat yang Singapura Malaysia ini mah murah. Tapi yang selalu juga yang Sumatera Barat yang lalu ini mah larang. Oh, dan gitu gitu. Tapi Bapak Ibu saya hormati Allah, memang negeri kita ini luas sekali. Dan yang menyatukan itu hanya Islam dan bahasa Melayu atau bahasa daerah dengan tulisan Arab. Tapi hari ini memang kemudian tulisan Arab itu semakin asing ya. Makanya kita tahu mau bilang Arab di bawah itu bukan bahasa. Padahal sebenarnya maknanya bagus sekali, bagus sekalian. Minal Arifin itu orang yang mengerti. Dalam makna yang populer kita ketahui adalah kembali di sini yang paling dasar adalah kita kembali seperti kondisi awal kita ketika lahir, yaitu tidak membawa dosa apapun. Kita melakukan tenanan, oleh angkara rasul surga, dapat ampunan, nah itu sesuatu yang sangat kita dambakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu lebih jeli melihat minal ini. Kenapa? Kalau dosa kita diampuni itu tentu sesuatu yang sangat nikmat. Hanya kalau watak kita, perilaku kita cemodo, mungkin dosanya numpuk malih. Makanya kemudian minal aidin itu artinya kembali pada fitrah itu bukan cuma sekedar dosanya diampuni, tapi betul-betul kita jadi manusia itu dilakoni jadi manusia. Pripun niku Bapak Ibu sekalian, para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka yang rumit-rumit itu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu punya sisi-sisi kebinatangan di dalam diri kita. Kita itu di bawah insaniah kita ini itu ada yang namanya sabuiyah atau
sifat binatang buas, dan juga ada badiniah atau sifat binatang ternak. Nah, badiniah itu sabuyah itu di sini nesu, ya bodoh ya. Ini ngamuk, ya. Turunannya ya mantel, dengki, sengit, pengen jegal kancane, ya. Nah itu di sabuyah. Sementara kalau badiniah sabuyah itu berkaitan dengan kemaluan, makan, ketenangan, kelezatan dan sebagainya. Nah, dua kecenderungan dasar wilayah ini ya turunannya ya dari perasaan-perasaan, dan perasaan yang paling banyak mempengaruhi manusia itu cinta dan benci, suka dan tidak suka. Nah, orang Inggris itu like and dislike, okay. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak, awal diri itu biasanya lebih kerap kalah kalian perasaan dengan nuruti pikiran. Mungkin ngomong pun mawon. Bapak Ibu sekalian, nyatanya kita itu lebih sering memenangkan sisi binatang di dalam diri. Ambil itu sambil kalau sliding, baik rasa takut dosa. Itu ada yang sampai selancang itu gitu, boleh-boleh dosanya enteng apa gitu. Nah, itu sementara yang manusia lain yang jatuh cinta, bukan nanti halal apa sebenarnya gitu. Nah, bagi sekalian, padahal kalau kita cermati, sebetulnya yang namanya perasaan cinta dan benci itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta itu seringkali tanpa alasan, begitu juga bisa rasa benci. Nah, kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah Ta'ala, yang dituntun oleh wahyunya Allah Ta'ala, Quran dan hadis. Itu maksudnya apa? Dua perasaan itu dikontrol. Aku senang, wahyunya senang itu begitu. Wah, lagi nesu, lagi mantel, lagi sengit. Wahyunya sengit itu begitu. Jangan sampai kita kalah dengan perasaan kita. Itu dia. Nah, dan lebih dari itu, kalau bisa perasaan itu disesuaikan, diseiramakan dengan ketaatan. Senangi marah yang betul-betul, senangi marah yang Allah. Aku kali balik sebagian ujian dan azab bagi ahli maksiat yang paling berat itu apa? Ahli maksiat itu yang antara azab dan ujian yang berat itu adalah senang kalau sing Allah, sakit kalau sing bersih. Nah, itu kasihan sekali. Maka itu ujian yang sangat berat bagi pelaku maksiat. Nah, bahkan kalau kita cermati ini ayatnya di dalam surat Al-Baqarah itu gambaran tentang orang Yahudi itu bebas. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yakfuruna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu kufur marang ayat-ayat Allah, lalu membunuhi para nabi. Bayangin nabi panen. Kita orang yang jujur nabi, pirang-pirang. Itu lakukan Nabi Yahudi itu gitu. Secara kaki kalau orang Zionis Israel itu biadannya kayak sekarang itu, saudara komunis itu nabi lebih panen. Kok bisa mereka kemudian seberangkat itu serupa itu? Dari kabima atau bahkan yang kami mulai itu sama senang maksiat, berarti itu senang musuhan melampaui batas, berarti itu mengkufuri ayat Allah, ujung-ujungnya membunuhi para nabi. Jadi mulainya dari kecil dulu, melakukan kemaksiatan, hatinya keruh. Kalau hatinya keruh, dia suka musuhan. Kalau sudah musuhan, melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, diberitahu kebenaran, malah takon gue 01 02. Jika alasan 01 02 ini maksudnya itu salah. Itu rasanya ini aku guys sektarian begitu tuh guys. Bikin aku sopo gue sopo aku loh. Bahkan sing ngomong nabi berarti contoh ya, malah nabinya dipanen. Itu begitu. Jadi kita harus hati-hati dengan jiwa kita yang orang didisikkan itu dan beliau ini parah. Itu ya. Makanya kembali pada kita itu kembali kepada insannya kita menjadi manusia yang menuruti akal, dan akalnya dipandu oleh wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan malah sebaliknya menuruti perasaan.
Kadang-kadang seperti perasaan itu, jahat itu apa? Boleh dalil, bener ke lelakon. Jadi ada yang santan, orang santan, ada yang sange kok, bukan sange itu bagi boleh dalil. Karena bagaimana agama ini punya dua wawasan, jenengan itu arep sinau agama guna ke awak bisa, tapi juga sebaliknya belajar agama tinggu alat ngantung ikan saling bisa. Sinau agama golek dalil membenarkan diri juga bisa. Makanya di situ yang dibilang ikhlas itu di situ. Kita perlu bertanya pada diri kita, ada sinau agama itu ngopo. Guna KLEDW, menertibkan nafsu kita, atau sebaliknya malah mencari-cari pembenaran atas nafsu kita. Jadi beberapa saat yang lalu itu mengenai kasus itu ada kawan laki perempuan tuh, ya pintar, ya soleh, malah bisa. Lalu juga kawan itu nikah lagi. Awalnya istri yang pertama datang laporan. Baru itu gantian suaminya, terus baru istri keduanya yang lapor lagi, jadi tapi kemudian yang lucu dari situasi dua kasus itu apa? Ada orang-orang yang ketika nemu dalilnya itu kayak dilakoni kaki benar, ada juga sih pelakon itu tak jadi dulu di kepenginan tuh baru itu boleh dalil dulu. Nah itu jadi kalau jadi memang manusia itu bermacam-macam. Jadi kalau kita dengan Allah umum awal ya kan biasanya kan atau sebelum ke situ ya termasuk mohon maaf lahir dan batin ibu sekalian. Kata lahir dan batin ini pertama kita itu seringkali ungkapannya kurang pas ya, saling memaafkan. Padahal sebenarnya saling memaafkan itu selalu WNR hati. Sing ambon itu saling minta maaf. Soalnya itu biasanya dua gengsi nih. Oh, aku minta maaf, aku salah. Nah, itu makanya gara-gara tidak betul-betul dari batin, biasanya kesalahan tuh lainnya melengos nih. Nah, itu dia kan yang sering terjadi begitu. Nah, kata lahir dan batin itu ya sebetulnya ya sungguh-sungguh gitu. Atau nanti salaman, gitu. Tapi orang ini mangkal aja. Nah, itu dia kan. Kemudian pas salaman itu melengos malahan, gitu. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak ideal, karena yang Allah inginkan mungkin orang yang tangane tapi juga hatinya foto-foto longgar itu dia. Nah, untuk menyempurnakan hal itu, Bapak sekalian, mari kita cermati sebuah hadis yang indah sekali dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian depannya, memang itulah sayangnya ulama pada kita tuh begitu bebas. Nabi itu kalau pangan dibantu kalau kalimatnya panjang, penting semua. Itu yang namanya Nabi Muhammad kan, beliau diberikan oleh Allah qaulan sakilan, ya omongan yang abot sakit itu berbobot. Akhirnya kemudian perkataan dari Nabi juga begitu. Nabi itu kalau pangan itu nyok mengringkas kata untuk penting kabeh. Makanya ketika kita dengar hadis itu seringkali sudah dipotong-potong para ulama agar nopo dengan paling gampang pambutan lalu saking pengajian kanjeng Nabi itu padat sekali. Nah hadis ini bagian depannya saya yakin bahwa dari sekarang sudah sering dengar, tapi bagian belakangnya itu biasanya terdengarnya terpisah-pisah. Jadi hadisnya itu bukannya ini al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallahi minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi di sini biasanya sudah biasa mendengar hadis ini. Tapi lanjutannya apa? Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law ta'tahu amal syaitan. Itu boleh. Rasanya gini, mukmin yang kuat itu
lebih baik dan Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Dan itu dalam perkara semua kebaikan. Bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Lalu jika ada hal yang menimpamu, ada kesialan yang menimpamu, ada keburukan yang menimpamu, jangan katakan andaikan saya begini pasti begini, andaikan saya sudah melakukan ini mesti orang ini. Tapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Karena andaikan itu akan membuka pintu-pintu kerja setan. Itu ya. Jadi hadisnya luar biasa, dan kalau kita renungkan kalimat-kalimat itu nyambung. Ya, seperti halnya Quran, bagus sekali ya. Quran itu di antara sini itu munasabah. Ayat satu jalan jadi lanjut. Itu begitu. Makanya Quran itu sebenarnya nggak bisa diketok. Karena kalau diketok nyambung. Satu rangkaian ya. Nah, hadis Nabi juga sering begini. Kalau pertama, kedua, ketiga, keempat itu nyambung. Itu yang munasabah, keserasian. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat? Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menggunakan semua potensi itu untuk melakukan ketaatan. Itu dia. Karena ada yang memang Allah berikan potensi yang terbatas. Kalau potensi yang Allah berikan terbatas, ya memang kemudian kemampuan beramalnya juga terbatas. Ada orang yang begini, ada keuntungannya. Apa itu? Tanggung jawabnya juga terbatas. Sementara orang yang diberikan potensi yang lebih besar, tanggung jawabnya juga jadi lebih besar. Kalau diberikan ilmu, harta, kekuasaan, pengaruh, popularitas, nah itu tanggung jawabnya jadi lebih besar dibandingkan orang yang ilmunya terbatas, kekuasaannya terbatas, hartanya terbatas, tidak dikenal. Nah, itu maka tanggung jawabnya jadi lebih besar. Hanya kenapa kalau dikatakan kuat? Karena memang kebanyakan orang itu kalau diberikan potensi besar itu malah terlena, malah lupa diri, malah mengejewu nuruti tope. Jadi kalau orang misalkan tidak punya arah tentang kehidupannya dari mana mau kemana, ketika Allah berikan harta lebih banyak, dia juga bingung kalau mau. Akhir untuk sekedar menuruti apa yang menjadi keinginan. Padahal bahasa kasarnya, semakin banyak duit yang dimiliki, maka kesempatan untuk membeli surga juga menjadi lebih besar. Ya kan? Tapi tadi seringkali ketika Allah berikan keleluasaan itu diiringi dengan keterlinaan, malah lupa. Gimana kalau ada orang kok diberikan potensi besar dan betul-betul cerdik menggunakan potensi itu untuk ketaatan, nah itulah yang disebut sebagai al-mu'minul qawiyy. Dan orang begini ini lebih Allah cintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukuran kebaikan itu apa? Ya fi kulli khairin, dan di semua jenis kebaikan. Semakin banyak jenis kebaikan yang bisa dilakukan, semakin baik. Jangan kita tuh iri pada orang-orang yang punya saham di semua kebaikan. Yo neng masjid deh yo melu, neng kantin yo melu, neng apa yo melu, neng sekolah yo tenang. Untuk berarti yo aku bujurnya yo bersih. Kalau kebaikan yang dilakukan lebih banyak, itu mengagumkan sekali. Karena kebanyakan kita itu kuat di satu hal, lemah di yang lain.
Misalkan dengan tetangga baik, kadang-kadang di masjid nggak maksimal, di masjid maksimal, di kerjaan nggak maksimal, di pekerjaan maksimal, bolongnya sedikit, bolongnya akeh, tapi yang joko, yang kamu kan di kotor, muter-muter gitu aja. Saya kalau dia punya potensi kebaikan yang banyak, itu mau mengaku. Nah, oleh karena itu Nabi katakan ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Nah, bermanfaat itu ukurannya apa? Bermanfaat itu ukurannya adalah satu, dia berguna untuk dunia dan akhirat kita. Itu yang pertama. Dan itu yang paling tinggi kedudukannya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Yang kedua adalah berguna untuk dunia tapi tidak membahayakan akhirat. Kalau ini cukup mano, mendaki mano, atau kira-kira itu dosa ya, itu kalau perkara boleh saja itu menyenangkan secara dunia dan tidak membahayakan secara akhirat. Gitu ya. Saya katakan kalau sampai itu ngece kan. Kalau kamu main game tidak apa-apa lah, masih dimaklumi yang itu nggak main perempuan adalah karena ekstrim lah untuk dari pikiran mereka. Main game sama lah, main perempuan nggak boleh. Nah, jadi kalau mainnya itu masih main yang halal, itu apa-apa lah. Kadang-kadang masuk kita itu tadi itu yang halal itu dari boleh sih. Tapi jangan sampai yang halal dituruti kafe, mesti mungkin kali-kali yang boleh sih. Cuma perlu pandai-pandai menata nafsu kita. Kalau sudah mainnya main yang haram, itu nanti. Nah, jadi yang dua kriteria yang lain langsung dicoret. Apa itu? Yang membahayakan akhirat, ya, baik dia menguntungkan dunia ataupun tidak menguntungkan. Pokoknya mbokui nguntungin dunia orang, agar dia membahayakan akhirat, langsung dicoret. Ya, langsung dicoret dan tidak masuk dalam perkara yang bermanfaat. Nah, menyibukkan diri dengan perkara bermanfaat itu memang perlu keterampilan. Karena dari tadi nafsu kita itu senangnya boleh-boleh sehat. Makanya perlu pandai-pandai untuk berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Dan jangan terjebak dengan sebuah amal yang membuat kita bosan. Karena biasanya kalau muncul kebosanan itu nafsu boleh-boleh sehat. Makanya pandai-pandailah berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Jadi hati itu harus selalu tersegarkan. Ya, itu dia. Bahkan ada ungkapan di dalam bahasa Arab, "Fa'inna rohata fi tabadulil amal." Ya, sebetulnya istirahat itu ada pada perpindahan satu amal ke amal yang lain. Untuk amal kebaikan satu ke amal kebaikan yang lain. Dan hati-hati dari yang namanya kondisi yang namanya kalau itu kesenggangan atau leisure time, itu hati-hati. Karena kebanyakan nafsu itu mulai bertingkah dan aneh-aneh itu ketika terlalu banyak waktu senggang. Nah, meskipun senggang ini leisure itu tidak hanya di time, karena uang lebih, puasa lebih, kemudian kesempatan lebih itu kalau nggak waspada itu mancing kepada hal-hal yang aneh. Maka Nabi katakan iblis alama yang berubah. Pokoknya fokus berarti manfaat-manfaat. Aku bibir kecil. Faida farata. Sudah selesai satu yang lain. Nah, lalu kemudian wala ta'jiz. Ta'jiz itu jangan bermalas-malasan, jangan tidak semangat, jangan berkecil hati, jangan pesimis, okay? Quran tidak mengajarkan kita pesimis. Lakoni baik, itu ya. Bersemangat itu termasuk mental orang beriman. Ya, sementara sedih dan susah itu disenangi setan. Setan itu senang membuat kita bersedih. Nah, kalau kita sedang bertemu dengan orang yang tidak beriman, ya kita mengatakan Islam itu benar, tapi kita sedih. Karena tanya, kok beriman tapi kok susah ya? Istilahnya sudah menjatuhkan yang susah gitu ya. Nah, kita harus berusaha agar iman kita itu selalu membuat kita bergembira. Nah, itu dia. Tapi sekarang jangan lupa ketika sibuk dengan yang bermanfaat itu minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mengandalkan
kemampuan diri sendiri. Biasanya kalau orang itu hanya menggunakan kemampuan diri sendiri, itu mesti sikap mentalnya masih bermasalah. Nek sukses juga ya, nek gagal juga ngeluh. Nah itu dia. Aku mau berdiri, aku itu kalau dia mengandalkan diri sendiri. Begitu gagal, harus tenang. Tapi kalau dia mengandalkan Allah Taala, maka posisinya akan lebih sehat. Yaitu apa? Ketika berhasil dia tahu ada minta di Rabbi. Nah Sulaiman ketika punya semuanya, beliau hanya mengatakan ada minta di Rabbi. Ini aku diparingi Gusti Allah. Tapi bukan hanya sekedar diparingi, lihat berdua ini akuru asyur. Tapi pemberian Allah ini untuk ngecek aku ini waras orang ngedan orang atau berpikir macam-macam ini aku juga lali malah aku syukur kok malah kufur. Itu kata Nabi Sulaiman. Bagaimana kalau sudah tertimpa kesialan, ketika tertimpa kesialan atau hal yang menyedihkan, Nabi mengajari kita kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Itu dia. Nah, dan jangan malah mengatakan lautan di fa'albukan andaikan saja kenapa? Karena andaikan itu akan membuka kerja-kerja setan. Ya, kenapa? Itu namanya manipulasi kejiwaan. Jadi setan itu suka mengerjai jiwa kita ketika dalam kondisi tidak positif. Nah, artinya apa? Menyalahkan A, mangkal kalau B, sulit kalau C, ayo salahnya, dia pasti akan mencari-cari kesalahan. Andaikan dia tidak mencari-cari kesalahan, dia akan apa? Sibuk dengan kekecewaan. Nah, ketika dia sibuk dengan kekecewaan, akhirnya banyak amal-amal baik yang terlewatkan. Nah, jadi setiap kesedihan itu, kalau sekalian dirahmati Allah, itu menjadi kesempatan setan untuk memanipulasi jiwa kita, untuk mengerjai diri kita. Maka hati-hati. Kalau sekalian selalu bergembira. Nabi kita Muhammad SAW itu di benak kita kira-kira ngomongnya pikul, merengut bahwa Sumai. Padahal yang diuji orang ragu kan. Lalu sempat ada apa namanya? Ada seminar tuh di Kuala Lumpur itu ada yang ngasih materi itu mualaf, dia masuk Islam gara-gara bau BDC. Dia ambil strategi keamanan, dia tahu betul tentang militer gitu. Ketika dia lihat bau BDC, dia malah aneh, itu tak mungkin perilaku dia itu tak mungkin. Apalagi ketika itu namanya telepon, belum TV kayak belum ngarang kembali, tabrak pesawat ya. Dia tanya, si melakoni apa? Gitu ya. Kemudian ternyata malah bilang ikhlas bingung deh, ini mau Islam. Nah jadi tidak tahu Islam malah kemudian penasaran dan mencari malah belajar Islam. Ya dia membaca terjemah Quran selesai dalam 3 hari. Karena saking tenangannya ya. Lalu kemudian setelah itu dia penasaran dan dia tanya siapa tokohnya orang Islam. Dia kemudian membaca Sirah Nabawiyah. Setelah 20 tahun kemarin tahun 2021 dia menulis Sirah Nabawiyah keren sekali. Yang satu Sirah Nabawiyah dalam kepemimpinan, yang kedua Sirah Nabawiyah dalam perkumpulan. Jadi dia bisa nulis juga Sirah betul-betul dalam bahasa Inggris itu setelah 20 tahun beliau mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan kalau beliau itu Nabi Muhammad itu lainnya itu ketawa itu. Apa soal sekali dengan Nabi Muhammad? Muhammad beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad itu kudunya ngelulu. Bayangkan, mau saya diurutin ini sih mau bermungsuhan kabeh. Uang Mekah itu mungsuhan antara yang mau suke kalian mau kiri, antara yang berpunya dengan yang selatan, antara yang pembuat berhala, pemilik modal, kemudian sesepuh itu dengan yang selatan. Begitu mereka masuk Islam, mereka jadi satu paket. Madinah juga sama. Madinah itu musuhan antara Aus dengan Khazraj. Begitu masuk Islam, mereka jadi satu. Lalu orang Muhajirin dan Ansar jadi satu. Lalu dulunya berbeda ya, orang Aus dan Khazraj itu koalisi Yahudinya beda-beda.
Orang Aus itu koalisinya dengan orang-orang Quraisy, orang Khazraj itu koalisinya dengan Quraisy. Jadi Yahudi beda-beda di golongan ini. Jadi si John Newton itu mengatakan namanya conflictual society, jadi masyarakat musuhan. Bukan lagi senyum. Kira-kira itu akan dilanjut itu reportase itu akan dilanjut. Bayangkan saja, kalau kita mau mengikuti sunnahnya kan Nabi ya, baru kita yang itu hari semalam saja kan belum tentu kuat. Bayangkan, sholat paling murah jam isi jam 20. Sholat rakaat satu saya. Malam itu kumpul malam di terasa malam itu ngekek nih. Ustaz itu cerita, soalnya ini di Teluk kan kalau malam baru itu kan sudah ada sholat tarawih nonstop kan. Dan masjid Al-Iman ini, itu kan tarawihnya dari sering sama kan jam 3 besok ya. Beberapa saat langsung ngomong orang itu orang makan. Gimana terus saya kalau lebih lama kan. Tapi poinnya kalau sudah nanti Allah, Nabi Muhammad itu sholatnya lama. Setelah sholat lama, setelah subuh beliau tidur dulu Pak, tidur sejenak. Nah, dia lagi kira-kira aku bilang Pak. Soalnya habis sholat subuh ini habis 20. Kecuali jurusnya bisa Pak. Jadi apa yang subuh itu orang masjid dulu tetap sholat. Permusuh nggak ada yang sing dulu silakan itu masalah. Kalian dulu baru subuh, baru begitu pulang baru subuh lewat kantor telat. Nah itu dia. Terus apalagi kalau kita ngikuti Abu Bakar itu kan ditanya Nabi ya. Baru subuh loh kita tahu siapa di sini yang sudah nengok orang sakit. Abu Bakar mengatakan ada ya Rasulullah. Selesai begitu Nabi tanya lagi siapa yang sudah memberi makan orang miskin. Anak ya Rasulullah. Siapa yang sudah menggembirakan anak yatim? Anak ya Rasulullah. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Itu letakkan bersyukur gitu. Abu Bakar ngomong anak ya Rasulullah. Karena sebelum itu Abu Bakar sudah menengok orang sakit, memberi makan orang miskin, menggembirakan anak yatim, dan mengantarkan jenazah. Jamilah. Atau ini satu di kota tak lulus mungkin itu belum sama. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, itu baru sebagian sunnah saja kita sudah isinya tahu. Kayak ngoten, kita saya yang mengurusi santri saja itu sekarang sudah ada di Polonta, sudah di ujung jalan, ternyata yang dimentalnya sudah mulai menipis gitu. Bahkan Nabi itu 23 tahun mengurusi mobil sudah itu kan mengagumkan sekali. Tapi kita meskipun urusannya sangat banyak, kita belum merasakan Nabi Rasul senajan perkara seperti ini. Bayangkan Aisyah seorang perempuan cantik, cerdas, ngeyel. Aisyah itu kan ketika masih muda kan ada ngeyel-ngeyelnya. Disuguhi panas, kamu, wah gitu. Nabi ini betul Rasul. Yang ngomong kalian juga hello dulu, Rasul, cemburu. Bayangkan orang pulang dari ngurusi masyarakat yang begitu rumit, kalau gue ngomong bojone angel. Nih gue saya kira itu ada di nabi. Saya terus ini kali-kali lagi nabi. Dan kemudian kan nabi nggak pernah bilang begitu, malah Aisyah yang pernah bilang gue ini nabi. Jadi nabi Aisyah itu marah kepada Aisyah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah kepada Aisyah dalam perkara seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu belasan kita pada pagi hari ini. Ya, dan pertanyaannya tadi adalah qadarallahu wa masya'a fa'al. Jadi ketika kita dihadapkan dengan setiap hal yang tidak menyenangkan, jangan lupa katakan Allah sudah menetapkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Ya, Allah telah menetapkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Jika kita bicara begitu, itu langsung kondisinya itu setan itu mau mengintervensi jiwa kita langsung kayak setan. Gitu ya. Jadi kita sudah katakan bahwa ini Gusti Allah personal. Tapi begitu kita mengatakan andaikan, maka setan pasti akan mengerjai
kejiwaan kita. Nah, Bapak saudara Allah itu pada pagi hari ini, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita, serta amal kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali, ya, kita selalu dan tahun dalam kondisi sifat kita diperbaiki atau dikembalikan terus, ya, dan kita berpegang hadis Nabi, ya, kita memohon kepada Allah diberikan potensi yang banyak yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan. Kita sibuk dengan hal bermanfaat satu ke hal bermanfaat yang lainnya, tapi kita juga selalu ingat bahwa kita mengandalkan Allah Ta'ala. Apa yang Dia tetapkan adalah yang terbaik bagi kita. Kita akan jalani dengan sebaik-baiknya, dan andaikan kita dihadapkan dengan hal yang tidak kemudiakan, kita selalu tahu bahwa Allah selalu memberikan apa yang terbaik bagi kami. Sallallahu alaihi wasallam. Sekalian lagi sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya hada rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار ونسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، خاصة المسلمين في فلسطين وخاصة في غزة يا الله، ونحن في إندونيسيا يا الله، ونحن في جاكرتا يا الله، ونحن في كوريا يا الله. يا بالرحمة يا الله. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا القرآن وصلاتنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم، وبلغنا رمضان يا مجيب السائلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل حقه. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.